Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Fitri dengan NIM 242000055 dari kelas 5B PGMI, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Kiki Fatmawati SPD MPD dalam mata kuliah pembelajaran matematika. Di sini saya akan membahas tentang pembelajaran bilangan, lambangnya, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang pembelajaran penjumlahan, perkalian, tentu kita harus tahu dulu nih, apa itu bilangan. Udah tahu kan apa itu bilangan? Ya, bilangan adalah suatu unsur atau objek yang tidak didefinisikan. Atau juga bilangan merupakan suatu konsep yang abstrak, bukan simbol, bukan pula angka. Nah, bilangan itu juga terbagi dalam beberapa macam. Seperti contohnya itu ada bilangan ordinal, kardinal, bilangan asli, bilangan sempurna, bilangan bulat, bilangan cacah, dan bilangan-bilangan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal bentuk dari lambang bilangan tersebut. Nah, di sini Ibu telah membuat 3 segitiga. Nah, di sini ada berapa segitiganya? Iya, ada 3. Nah, 3 segitiga ini bilangannya berapa ya? Bentuknya apa ya? Iya, bentuknya yaitu ada 3. Nah, ini adalah merupakan yang disebut dengan lambang bilangan. Ya, lambang bilangan itu yaitu ada lambang ini 1, ini lambang bilangan 2, ini lambang bilangan 3, ini lambang bilangan 4, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan lambang bilangan. Ya, lambang bilangan itu adalah bilangan 1, ada bilangan 2. Ini adalah bentuk bilangan dari Indonesianya. Nah, kalau dari Arabnya itu ada bilangan satunya lambangnya gini. Ada lambang 1, lambang 2, lambang 3, lambang 4, dan seterusnya. Nah, inilah yang dinamakan bentuk dari lambang dari bilangan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan. Ya, penjumlahan kita bisa loh menggunakan 10 jari kita. Ya, 10 jari kita ini kita bisa digunakan ketika kita belajar tentang penjumlahan. Contohnya, nah, ini contoh dari bilangan ya, penjumlahan. Contoh saya 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan. Nah, di sini kita akan belajar tentang penjumlahan. Gimana Bu caranya menggunakan jari-jarinya Bu? Gini ya, misalnya 1 ditambah 2. 1, jari kita 1 nih, ditambah dengan 2. Berarti ada, kita hitung 1, 2, 3. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Kita tulis lambang bilangannya tadi. Bentuk 3 tadi tahu kan? Iya, ini bentuk 3. Nah, berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, soal yang kedua. Selanjutnya, 2 ditambah dengan 2 sama dengan, kita itu sama-sama. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kita tulis lambangnya 4 berbentuk gini. Nah, ini berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Yeay. Nah, soal yang ketiga nih. Soalnya ada 3 ditambah 2. Berarti tangan kita 3,
kita tambah lagi 2, kita itu sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kita tulis angkanya 5. Nah, anak-anak Ibu paham kan sampai di sini? Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan. Ya, pengurangan dilambangkan dengan tanda kurang. Ya, ini. Nah, itu adalah lambang dari kurangnya. Bentuk dari pengurangan itu bentuknya gini loh. Nah, oke. Nah, contoh soalnya gini. Misalnya 2 dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kita bisa menggunakan 10 jari kita untuk membantu kita untuk melakukan pengurangan. Nah, contohnya nih, kita kan punya 2 apel misalnya. 2 apel nih, kita punya 2 apel. Nah, kita kasih sama teman kita 1. Berarti kita punya 2 dikurang 1. Jadi tinggal 1. Betul sekali. Berarti kita tinggal 1 apel. Apelnya kita 2 ini kita ibaratkan apel ya. Berarti kita punya 2 apel. Kita bagi. Maksudnya kita kurangi 1 untuk teman kita nih, kita kasih sama teman kita 1. Jadi punya kita yang 2 tadi kita kurang menjadi 1. Berarti tinggal 1. Berarti jawabannya adalah 1. Betul sekali. Nah, yang kedua, soal yang kedua, 2 dikurang 2. Nah, kita punya 2 apel nih. Misalkan kita punya 2 apel. Kita kurangin kasih teman. Tinggal 0. Nggak ada. Iya, kenapa nggak ada? Karena kita punya 2 apel, tapi kita kasih teman kita 2 juga. Berarti apelnya habis. Habis berarti 0. 0 kita lambangkan dengan bulat telur. Berarti 2 dikurang 2 tinggal 0. Betul sekali. Nah, yang terakhir, 1 dikurang 1. Berarti kita punya apel 1, kita kurangin 1. Berarti tinggal 0. 0 kita lambangkan dengan telur bulat. Ya, ini 0. Nah, sampai sini paham kan anak-anak Ibu semuanya? Nah, oke, selanjutnya kita belajar tentang perkalian. Perkalian kita lambangkan contohnya dengan X. X ini adalah bentuk dari perkalian. Contohnya nih, 1 dikali 2 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan. Nah, untuk perkalian kita kalikan nih. Misalnya kita punya 1 apel. Kita kalikan dengan 2, berarti kita 1 dikali 2 sama dengan 2. Berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Contohnya nih, misalnya kan kita punya 1 apel, tapi kita beli 2 kali, berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Iya, kenapa dapat 2? Karena kita misalnya tadi kita beli apelnya 1, tapi kita belinya 2 kali gitu. Berarti 2 apel kita punya. Nah, selanjutnya ada 2 dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, itulah bentuk dari perkalian. Bisa juga nih kita contohin lagi deh biar lebih paham ya. Misalnya kita kalikin 2 dikali 5 sama dengan. Nah, siapa nih yang tahu 2 kali 5? Angkat tangan. Iya, betul, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kita tulis lambang dari bilangan itu ada 10. Ada 1 dan 0.
Nah, sampai sini anak-anak ibu semuanya paham nggak? Paham. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian. Kita pembagian ya. Nah, kita garis dulu deh pembatasnya supaya bisa membedakannya ya. Nah, kita belajar tentang pembagian. Pembagian bentuknya itu bisa seperti ini, titik 2, itu bisa juga pembagian gini. Itu juga bisa disebut pembagian. Ada juga pembagian yang bentuknya tergini. Ya, ada juga yang baginya gini. Nah, 3 ini bisa disebut dengan pembagian. Oke anak-anak? Oke, nah contoh dari pembagiannya misalnya 2 dibagi 1 sama dengan 1 dibagi dengan 1 sama dengan. Nah, selanjutnya cara membagi ini adalah misalnya nih, kita punya 2 apel. Satu ini kita ibarat kita ya, saya gitu. Saya. Berarti satu ini ibarat kita gitu ya. Kita punya 2 apel nih, 2 apel. Tapi cuma untuk kita sendiri, untuk kita ya, untuk kita pribadi gitu. Berarti 2 apel dibagi untuk 1 orang misalnya. Kita punya 2 apel nih, tapi kita hanya membagikan untuk 1 orang saja. Berarti 2 dibagi 1 sama dengan 2. Iya, kenapa 2? Karena apelnya itu cuma dibagikan untuk kita sendiri. Berarti semua apelnya untuk kita. Berarti 2 bagi 1 sama dengan 2. Nah, selanjutnya 1 bagi 1. Ibaratkan kita punya 1 apel dibagikan dengan 1 orang. Berarti 1 apel dibagi 1 orang berarti cukup 1. Betul. Nah, 1 bagi 1 sama dengan 1. Nah, kita kasih soal lagi deh biar lebih paham ya. Perhatikan ya semuanya. Misalnya 4 dibagi 2 sama dengan. Nah, misalkan kita punya 4 apel. 4 ya, 4 apel. Ada 2 orang nih yang butuh apel. 2 ini. Ada 2 orang yang butuh apel, berarti 4 apel ini kita bagi dengan 2 orang. Berarti 2 per orang dapat 2 apel. Berarti 1 orang dapat 2 apel, 1 orang lagi dapat 2 apel. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Betul sekali. Nah, anak-anak, apa di sini semuanya udah paham atau ada yang kurang jelas mau dipertanyakan lagi? Enggak. Nah, inilah yang kita pelajari untuk kali ini ya. Ada kita belajar tentang lambang bilangan, ada kita belajar penjumlahan. Penjumlahan itu adalah tambah. Ada kita belajar pengurangan, perkalian. Ada juga tentang pembagian. Betul sekali. Nah, inilah yang dinamakan dengan bilangan, lambangnya, penjumlahan, dan sebagainya. Oke anak-anak, paham? Paham. Sekian video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.